pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita mengucapkan kalimat basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek dulu ya. Hari ini yang sudah masuk adakah? Siapa? Husna. Nanti kita akan mempelajari mengenai permutasi dan kombinasi seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Nah, sebelum kita masuk ke permutasi dan kombinasi, kita lihat terlebih dahulu untuk pertemuan yang telah lalu, apa saja yang kita pelajari. Di sini sudah ada dua gambar ya. Gambar yang pertama itu gambar apa? Ya, ATM ya, ATM. Kemudian gambar yang kedua adalah kalau kita kan biasanya bukan buat tapi yang masih sepertinya kuncinya nanti seperti itu. Nah ini juga sama. Bahwa ini juga menggunakan angka-angka untuk membukanya atau model pertanyaan kita lagi ya mengenai faktorial. Di sini ada 4 faktorial, kemudian ada 5 faktorial dibagi 3 faktorial seperti itu. Nah kita ingat-ingat lagi, biasanya kan kita itu dari bentuk faktorialnya kemudian berubah menjadi bentuk perkalian bilangan apa itu 4, 3, 2, 1 bilangan asli. Kita akan membuat pin ATM ya yang terdiri dari nanti bisa dari angka 0, 1, 3, 5, dan 9. Nah pin ATM itu kan terdiri dari 6 digit angka. Nah, kira-kira dari angka-angka yang tersedia di sini kalian bisa membuat pin ATM berapa saja? 013579. 013579 itu bisa menjadi pin ATM yang pertama ya. Ada lagi yang lainnya? Nah, yang bertanda warna merah dan warna biru itu sama atau berbeda? Urutannya jelas? Ya. Berarti ya berbeda begitu, geng. Berarti di situ urutannya bagaimana? Ya, urutannya diperhatikan. Nah, oke, kita akan nonton video sejenak. Ada yang orang menentukan pasti hijau nanti hasilnya. Coba sambil diperhatikan urutan dalamnya warnanya ya. Saya mau tanya dulu. Tadi urutan pertama yang diletakkan di lingkaran yang ketiga itu warna apa dulu? Warna kuning, kemudian warna biru. Oke ya. Tujuan pembelajarannya itu apa sih sebenarnya? Ya ini yang pertama adalah menganalisis pemecahan masalah terkait aturan verifikasi, kemudian evaluasi pemecahan masalah terkait aturan verifikasi, kemudian analisis masalah terkait aturan kombinasi, kita mengevaluasinya nanti, kemudian mendiferensiasikan atau membedakan antara permutasi dan kombinasi itu sebenarnya seperti apa. Nanti yang terakhir adalah kita bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait permutasi dan kombinasi seperti itu. Nah, untuk alur pembelajarannya ya, nanti yang pertama nanti sama seperti kemarin ya, kita akan kenalan dengan masalah yang terkait dengan permutasi dan kombinasi seperti apa. Kemudian nanti juga kalian akan melakukan penyelidikan, tetapi tidak di luar ya, kita di dalam kelas saja. Penyelidikannya adalah berupa membaca bahan ajar maupun melihat tayangan video yang sudah saya share nanti berikutnya. Kemudian pengembangan dan penyajian hasil karya. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses dari pemecahan masalah yang kalian maksud. Silakan kalian berkelompok ya, kelompoknya sama seperti pertemuan yang lalu. Saya tunggu. Silakan Anda siapa ya? kalian melakukan diskusi kelompok ya. Nah, pada bagian orientasi masalah itu ada 2 masalah yang disebutkan ya. Masalah yang pertama dan masalah yang kedua silahkan dibaca terlebih dahulu. Ya oke. Kita lihat bersama-sama terlebih dahulu perbedaan dari masalah 1 dan masalah 2. Apa yang kira-kira menjadi kata kunci di situ?
dua-duanya nanti ditulis ya, apa yang ditanyakan di dalam soal, apa yang diketahui seperti itu. Biasanya kan kalian kalau mengerjakan soal itu kan yang diketahui dulu apa, ya baru yang ditanyakan kan begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita membaca masalah 1 dan masalah 2, sebenarnya yang ditanyakan itu apa, kita harus paham terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu apa sih yang diketahui? Oh, ternyata seperti itu. Menjawab apa yang ditanyakan. Kemudian nanti bagian merencanakan pemecahan masalah, dilihat juga yang dalam kedua. Pada bagian merencanakan pemecahan masalah. Nah, sebelum kalian itu nanti membaca bahan ajar atau sumber lain seperti YouTube seperti itu, nanti kalian kira-kira dulu cara menyelesaikannya itu bagaimana? Ya, nah nanti diisikan di sini, ya, diisikan di sini, ya, menggunakan cara manual gitulah, ya. Coba nanti dicari dengan cara yang manual seperti apa. Barulah nanti di sini. Nah, ketika kamu sudah membaca bahan ajar ataupun sumber dari YouTube, ditulis caranya seperti apa. Kemudian silakan dibandingkan lebih efektif yang mana cara yang kalian gunakan. Begitu deh. Silakan diselesaikan sampai dengan lembar yang ini. Yang sebelum pertemuan 2, lembar terakhir sebelum pertemuan 2. Silakan. Yang pakai manual ini, yang bagian itu loh. Oh ya. Jadi misal ketiga anak yang akan maju itu adalah A, B, dan C. Nah, yang pertama itu kan yang maju kan harus ketiga-tiganya ya, harus ketiga-tiganya. Nah, nanti urutannya itu bagaimana? Nah, urutannya kalau misalkan kita tidak ada pembagian, kalau misalkan urutannya yang pertama itu A dulu, kemudian baru B, baru C, gitu ya. Yang kedua A dulu, baru C, baru B. Terus yang ketiga B dulu, A dulu, baru C. Nah, cara ini ya, ini menggunakan cara yang manual gitu deh, dengan cara bagian. Ini dari kelompoknya mahasiswa. Yuk kita simak dulu ya. Apakah yang ditanyakan pada masalah 1? Jadi pertanyaannya adalah maju seperti secara umum jika tiga anak yang maju, kemudian hanya memilih 2 anak maju, dan yang ketiga hanya memilih 1 anak untuk maju. Apa yang diketahui pada masalah pertama yaitu 3 peserta didik yang berbeda untuk maju. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke. Oh ya, masih ada satu lagi yang bawah, bisa dibaca nggak? Bagaimana pendapat apa yang kita pelajari hari ini? Mutasi. Ya, mengenai permutasi ya. Oke, yang pertama tadi kita mempelajari permutasi dengan unsur-unsur ya, bagaimana? Yang berbeda. Jadi semuanya itu berbeda, tidak ada unsur yang sama. Begitu ya. Nah, dari permutasi dan unsur yang berbeda tersebut kita tadi sudah punya rumus ya. Bagaimana rumusnya? B dalam huruf N sama R. Jadi N-nya ini pasti lebih besar dari R atau sama. Oke, karena banyak yang sudah ya, kemudian nanti presentasinya seperti itu tadi. Dari komunikasi tersebut adalah
cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Jadi di situ ada kata kunci apa? Kombinasi. Ya, kombinasi. Kemudian ini ya di definisinya ada kata kunci Tidak memperhatikan tanpa memperhatikan urutan. Kami dari kelompok 7 izin untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Hasil kerja kelompok. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah dua menggunakan cara yang seperti berikut, yaitu cara manual, yaitu dengan Yang pertama, nah dengan cara yang manual ya kita lihat di sini CV, CAV ini untuk inisial namanya. Sebenarnya kalau untuk 3 anak yang maju tanpa urutan ada beberapa susunan ya CV, VC, terus CV, terus apa lagi? VC, ya. Kita akan memberikan soal. Silakan disiapkan kertasnya. Sambil kita melihat deskripsinya, sudah dipahami ya. Kalau misalkan ya kalian belum terbiasa menggunakan LKPD, jadi memang kalimatnya di situ memang membutuhkan effort yang agak lebih. Tuh. Dari 2 pertemuan yang sudah kita lakukan, apa saja yang dipelajari? Yang pertama mengenai permasalahan apa? Permutasi. Yang kedua mengenai apa? Kombinasi. Permutasi ada 2 macam yang sudah kita pelajari. Yang pertama apa? Semua unsur yang berbeda. Yang kedua ada unsur yang sama. Seperti itu. Nah, kalau tadi kalian sudah melaksanakan evaluasi, semoga hasilnya nanti bagus. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari masalah peluang, ya. Peluang kejadian di tingkat SMP sudah pernah kalian pelajari. Nah, nanti akan kita perdalam lagi seperti apa peluang di tingkat SMA itu. Gitu. Terima kasih atas partisipasinya selama 2 pertemuan ini untuk mempelajari permutasi dan kombinasi. Kurang lebihnya dari kita mohon maaf. Jika nanti ada kesalahan, boleh ditegur. Ya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari kita. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.